Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. hari ini sesuai yang kemarin kita ulun minta, saya pribadi minta ke Ibu untuk sesi wawancara hari ini. Iya. Jadi saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau meluangkan waktu hari ini untuk wawancara kita. Ini kita terkait pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal, Bu. Ya, jadi itu yang ingin beberapa hal yang ingin mau saya tanyakan hari ini, gitu, Bu. Ya mungkin Ibu bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arika Citra Putri Utami sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 3 Tanta, dan Bapak Rizal ini adalah salah satu guru yang ada di SMP Negeri 3 Tanta, yang dimana beliau saat ini sedang menjalani pelatihan guru penggerak, dimana disebut dengan calon guru penggerak ya Pak ya. Betul, Bu. Oke. Sedikit berbagi perasaan bahwa merasa bangga ada Bapak di sini, dan semoga nantinya ilmu dan pengalaman yang pian dapat bisa diimplementasikan di sekolah dan bisa membawa perubahan bagi sekolah kita. Amin. Saya juga ucapkan terima kasih atas dukungannya dari Ibu sebagai kepala sekolah juga di sini, atas segala dukungan dan waktunya juga seperti hari ini, di mana Ibu mau meluangkan waktu untuk sesi wawancara kita. Berarti bisa kita mulai aja, Bu ya. Ya, Baik. silakan. Jadi hal yang pertama yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana selama ini cara Ibu untuk mengidentifikasi, kita bicara tentang konsep kasus dilema etika dan bujukan moral. Nah, bagaimana Ibu bisa membedakan atau mengidentifikasi antara suatu kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Oh, iya. Kalau dari pengertian itu sendiri ya Pak ya, kalau dari pengertian itu kan kalau dilema etika itu benar melawan benar ya. Kalau untuk bujukan moral itu benar melawan salah gitu ya. Nah, untuk mengidentifikasinya itu yang pertama pasti kita melihat fakta. Fakta. Lalu dalam situasi permasalahan itu kita bisa melihat apakah kasus itu atau situasi itu melanggar peraturan atau undang-undang, ya kan? Jadi kalau seumpamanya ada suatu kondisi di mana kalau itu dianalisis itu bisa melanggar suatu peraturan atau undang-undang, itu bisa dikatakan sebagai benar melawan salah atau sebagai bujukan moral. Ya. Jadi kalau dalam suatu situasi itu tidak ada pelanggaran yang dilakukan dalam peraturan atau undang-undang, itu kalau menurut saya itu adalah benar melawan benar. Nah, itu baru namanya dilema etika gitu. Baik, selama ini apakah ada contoh kasus yang Ibu hadapi dan menurut Ibu itu termasuk dilema etika tadi? Mungkin Ibu bisa sedikit berbagi di sini. Pernah ya, dulu itu ada TU ya, mungkin staf TU aja gitu. Beliau itu sering izin, karena ada istrinya sakit gitu. Lalu terkadang juga ada keperluan di luar dari tugas, jadi izin ke sekolahan. Nah, sebenarnya itu izin itu tidak jadi masalah ya, kalau kita bisa membijaksanai. Akan tetapi kalau berdasarkan tugas itu kan kita juga sedikit merasa ada tugas beliau yang harus diselesaikan. Tapi di lain waktu kalau beliau itu ada di sekolahan, sebenarnya tugas yang beliau ampuh itu bisa dilaksanakan. Nah, di sini kan ada merasa ketidakenakan gitu sama teman-teman yang lain gitu kan, dan guru-guru yang lain. Beliau sering izin, tapi nanti gimana teman-teman yang lain menanggapi, oh ini kok izin terus gitu. Tapi di satu sisi beliau izin itu kan karena memang ada sesuatu hal ya, yang keluarga beliau yang sakit lah, atau
beliau ada kepentingan yang memang harus segera di apa namanya diselesaikan gitu, pas mungkin di luar di dalam jam kerja gitu. Nah jadi waktu itu ya sedikit gimana harus bersikap gitu kan ya, bertindak. Jadi ada dilema dalam diri saya bagaimana menyikapi itu gitu. Di satu sisi kita pengen semuanya disiplin gitu Bu ya, dalam bertanggung jawab dalam tugas gitu. Tapi di satu sisi kita juga merasakan berempati lah setidaknya gitu dengan kondisi teman kita yang memang mengharuskan dia izin begitu Bu ya. Oke. Baik, nah untuk yang kedua nih Bu yang ingin saya tanyakan. Jadi dalam pengambilan keputusan di sekolah itu bagaimana cara Ibu gitu ya, terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi. Yang kata Ibu tadi ada benar dengan benar tadi. Nah itu bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusannya? Yang pertama yang ulun lakukan pasti melihat fakta ya. Melihat fakta bagaimana kondisi guru tersebut gitu kan ya. Untuk yang melatar belakangi tindakan beliau itu bertindak seperti itu apa gitu. Jadi kita melihat latar belakang beliau bertindak seperti itu berdasarkan fakta. Nah setelah menganalisis fakta yang ada itu saya coba untuk melakukan uji gimana kalau itu melakukan uji itu uji yang legalitas atau itu salah atau benar gitu kan. Jadi sesuai atau tidak itu intinya melakukan uji itu. Lalu bagaimana nih pandangan dari teman-teman yang lain juga gitu. Jadi mungkin di sini mengadakan diskusi diskusi secara terbuka sama bagaimana solusinya, meminta pendapat lah dari teman-teman yang lain, dan kita juga bagaimana melihat bagaimana kita bisa memberikan pandangan juga bahwa teman kita ini punya sesuatu hal yang tidak salah gitu. Benar dengan benar tadi. Lalu langkah selanjutnya juga kita mengevaluasi bagaimana cara kerja, bagaimana kondisi sekolahan seperti itu. Baru mengambil suatu keputusan, dan sebelum keputusan itu diutarakan atau disampaikan ya kita merefleksikan lagi apakah keputusan kita itu benar atau sudah tepat atau belum gitu. Berarti tadi yang bisa saya tarik nih Bu ya, kesimpulan dari yang Ibu sampaikan bagaimana cara Ibu mengambil keputusan adalah yang pertama melihat sebanyak mungkin fakta dan menganalisisnya. Kemudian ada uji legalitas juga di sini Bu ya. Seraya meminta pendapat teman juga, berdiskusi. Artinya di sini Ibu mencoba untuk seobjektif mungkin ya dalam pengambilan keputusan. Kemudian mengevaluasi dan tentu saja merefleksi keputusan tersebut, sehingga Ibu di sini mungkin bisa setidaknya meraba-raba dampak yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut. Baik. Nah, selama ini langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan Ibu? Mungkin tadi kan caranya ya, mungkin bisa lebih spesifik lagi langkah-langkahnya itu seperti apa gitu, tahapan-tahapannya dari Ibu. Yang pasti mengidentifikasi, mengidentifikasi segala sesuatu, mulai dari latar belakang beliau berbuat seperti itu, seperti itu. Lalu yang kedua itu kita harus bisa memasukkan ini paradigma yang apa gitu nggih. Kan terkadang kita ini kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok kayak gitu. Atau mungkin ini dampaknya jangka pendek atau jangka panjang
seperti itu. Oh, oke. Nggih. Jadi kita harus melihat paradigmanya, lalu selanjutnya ada beberapa prinsip yang harus kita pakai. Apakah memakai prinsip kasihan, peduli gitu, atau berdasarkan peraturan. Jadi kalau berdasarkan peraturan sebenarnya itu kan sesuatu hal yang harus didisiplinkan. Oh iya. Tapi kalau kita berdasarkan rasa peduli, ya kita mungkin lebih ada empatinya bagaimana caranya kita mengambil keputusan yang terbaik gitu. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Iya. Dari langkah-langkah yang Ibu sebutkan tadi nih, adakah hal atau cara yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika ini? Nah, mungkin dari beberapa cara tadi, ada satu part ya, atau cara yang menurut Ibu itu ini bagian paling penting nih untuk yang efektif lah dalam pengambilan keputusan. Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan tuh lebih ke prinsipnya ya. Nah, prinsip apa yang akan kita pakai untuk mengambil keputusan itu gitu. Oh, menentukan prinsipnya. Menentukan prinsip. Okay. Kita menyikapi suatu kondisi, itu tuh kita mau memakai prinsip apa gitu. Kalau semuanya prinsipnya peraturan, otomatis kita akan siap dengan dampak nantinya. Kalau kita kalau semuanya peraturan itu kan disiplin. Kita ini nggak boleh nih nggak boleh nih terlambat, harus datangnya cepat terus, nggak boleh izin gitu, harus datang terus gitu kan ya, berdasarkan peraturan. Okay. Tapi kalau kita mengambil prinsip berdasarkan peduli, nah otomatis kita akan konsekuensinya lain lagi kan. Boleh silakan izin, tetapi dengan seperti ini seperti itu. Jadi menurut ulun harus ada prinsip yang mendasari dalam pengambilan keputusan dilema etika itu gitu. Oke, jadi ada prinsip yang kita tentukan gitu ya. Dan apakah dalam menentukan prinsip ini Ibu dominan pada prinsip tertentu atau fleksibel biasanya? Melihat kasusnya sih. Menyesuaikan kasus, berarti fleksibel Bu ya? Ya, fleksibel. Oke. Baik, selanjutnya hal apa saja yang selama ini menjadi katakanlah tantangan dalam proses pengambilan keputusan ini? Okay. Kalau tantangan banyak ya sebenarnya. Ya, boleh berbagi Bu, mau semuanya atau sedikit nggak apa-apa. Kadang apalagi kita ini kalau dilema etika lebih berhubungan dengan manusia gitu, dengan guru gitu kan. Nah, satu guru, dua guru itu pasti memiliki pendapat masing-masing. Ya. Jadi pendapat yang banyak itu dan kita tidak bisa memuaskan semua orang gitu. Betul. Apa kebijakan kita itu mungkin pasti ada satu dua orang yang tidak setuju dengan apa yang kita putuskan. Nah itu tantangannya itu terkadang ya pasti ada riak-riak kecil lah di dalam suatu keputusan atau mencari keputusan itu sendiri. Di dalam diskusi itu pun mesti ada yang banyak pendapat yang akan menjadi masukan dari dalam diri ulun gitu. Akan tetapi ya itu tadi prinsip kita mau pakai yang mana gitu. Tantangannya lebih ke banyak orang, banyak pikiran, banyak pendapat. Nah itu akan menjadi sesuatu hal yang lebih berhati-hati lagi ulun dalam mengambil suatu keputusan. Oke. Jadi di sini semacam tantangannya ini adalah bagaimana kita bisa mengakomodir banyak pemikiran, banyak kepentingan yang terlibat dalam kasus tersebut begitu. Baik. Untuk selanjutnya, Bu, di sini yang mau saya tanyakan juga untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus dilema tadi, apakah Ibu punya suatu jadwal khusus untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu? Misalnya kalau ada permasalahan terus Ibu tampung dulu, baru nanti dalam satu jadwal atau waktu tertentu baru diselesaikan. Atau Ibu ini biasanya langsung ketika ada permasalahan langsung diselesaikan pada saat itu juga. Bagaimana? Kalau jadwal tidak ada jadwal tertentu, cuman ya itu tadi saya orangnya agak fleksibel. Jadi kalau ada kasus yang dilema etikanya bisa saya tangani pada saat itu, ini saat itu juga. Tetapi kalau dilema etikanya itu memerlukan
analisis yang lebih lanjut itu akan memerlukan waktu. Jadi saya akan mencari waktu yang tepat, merenung dulu ya, menganalisis segala, mengidentifikasi segalanya dulu gitu. Ada satu ketika dulu pernah saya langsung mengambil pada saat itu juga gitu. Saya pernah waktu itu ini ada guru yang dimana beliau adalah pembina OSIS waktu itu. Nah, ada kebijakan beliau yang tidak disampaikan secara langsung ke ulun. Jadi beliau bergerak lebih dahulu. Sebenarnya tidak jadi masalah kalaupun itu tidak terlalu menimbulkan riak-riak kepada guru yang lain gitu. Akan tetapi itu menimbulkan riak-riak kepada guru yang lain sehingga pada saat itu bisa saya analisis dalam satu hari itu, lalu saya memanggil beliau menyelesaikan secara langsung. Gitu. Berarti tergantung kasusnya, apabila memungkinkan diselesaikan secara langsung, atau misalnya kalau itu dibiarkan berlarut akan semakin besar misalnya ya, akan langsung Ibu eksekusi lah istilahnya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya nih, selama ini adakah faktor tertentu atau mungkin seseorang yang Ibu anggap akan mempermudah dalam proses pengambilan keputusan? Jadi ini bisa orang atau faktor tertentu yang menurut Ibu ini akan mempermudah Ibu nih dalam proses pengambilan keputusan. Mungkin panutan seperti itu atau gimana? Bisa juga Bu. Bisa juga. Mungkin ada yang jadi panutan Ibu gitu. Mungkin bisa teman diskusi Win ya. Ada teman diskusi, ada mungkin suatu ketika dulu saya pernah melakukan ini, ya saya ada beberapa panutan. Kalau dikondisikan situasi yang sama, ini pernah nih yang dulu bapaknya seperti ini maknanya. Nah, ada memang. Terkadang kita pengalaman itu guru terbaik ya. Iya, betul Bu. Dan terkadang situasi yang sama mungkin akan terulang walaupun dengan waktu yang berbeda gitu. Jadi itu terkadang ada beberapa panutan atau faktor yang menjadikan itu kalau situasinya seperti ini ya deh kayaknya sama nih, ya udah itu aja juga yang saya ambil gitu, seperti itu. Jadi Ibu memanfaatkan orang terdekat Ibu untuk jadi teman diskusi untuk mempermudah pengambilan keputusan. Selain itu juga Ibu banyak belajar dari pengalaman yang telah lalu begitu. Jadi semakin banyak pengalaman akan semakin mudah mengambil keputusan ke depannya. Baik Bu, ini kita hampir sampai di penghujung wawancara kita. Ini ada pertanyaan terakhir saya nih. Jadi dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu bisa ambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terutama dalam kasus dilema etika? Pelajaran yang bisa diambil ya. Banyak hal sebenarnya pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, kita melihat dari berbagai pandangan, dari berbagai sisi lah ya. Dalam satu kasus itu kita jangan hanya melihat dari satu sisi aja, dari berbagai sisi. Jadi mencari, mengidentifikasi itu sangat perlu dilakukan dengan fakta-fakta yang ada. Lalu yang kedua pembelajarannya, kita tidak bisa menggunakan satu prinsip aja, satu prinsip aja yang kita gunakan karena kita di sini juga tidak boleh egois ya. Saya maunya seperti ini tapi yang lain gitu. Jadi setidaknya harus ada rasa peduli, rasa empati dalam diri saya ataupun mungkin orang lain untuk mengambil suatu keputusan gitu. Itu sih yang mungkin lebih ke poinnya gitu. Jadi Ibu mencoba untuk belajar lebih objektif dalam pengambilan keputusan serta menggunakan beragam prinsip dalam beberapa kasus yang berbeda tentunya. Baik, terima kasih Bu atas wawancara yang berharga ini. Tentunya ini menjadi masukan juga bagi saya sebagai CGP di sini yang masih harus banyak belajar dari Ibu tentunya tentang bagaimana proses pengambilan keputusan.
terutama yang berkaitan dengan dilema etika tadi, bagaimana juga cara kita menentukannya suatu kasus itu dilema etika atau bujukan moral. Ini tentunya menjadi masukan yang sangat berharga sekali bagi saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan nih, serta pengalaman yang Ibu share juga kepada saya begitu. Sampai di sini dulu untuk sesi wawancara kita. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan sesuai kesepakatan kita kemarin ya, bahwa kita hari ini akan melakukan wawancara. Dalam hal ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait tentang pengambilan keputusan nih berdasarkan kebijakan universal yang Bapak yakini gitu. Dan oh ya, mungkin Bapak boleh perkenalan terlebih dahulu di sini. Baik, terima kasih Pak Rizal. Hari ini sudah diberi kesempatan juga kita wawancara. Baik, perkenalkan nama saya Ikhwan Julik Ivanto. Saya sekarang bertugas di SMP 4 Benua Lawas sebagai kepala sekolah. Ya, mungkin itu saja. Oke. Baik, di sini saya ingin menanyakan nih Pak, yang pertama nih ya, terkait tentang bagaimana kita mencoba memahami konsep apa yang disebut dengan kasus dilema etika dan bujukan moral nih. Bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi suatu kasus tersebut, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, itu bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya? Ya, sebenarnya dalam kita di sekolah pasti banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, baik itu kita sadari atau tidak. Untuk membedakan antara apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, pertama kita akan melihat apakah benar-benar ada terjadi benturan antara dua kejadian itu atau dua keputusan. Jadi sebelum kita mengambil, kita menjadi itu. Kemudian menurut saya yang dinamakan dilema etika itu ketika ada kasus yang memang menurut peraturan itu benar dihadapkan dengan peraturan juga benar juga. Jadi baru kita ambil sebuah keputusan. Sedangkan untuk bujukan moral, ini satu pihak kasusnya itu dia benar dan satu pihaknya sudah dapat dipastikan dia salah. Nah, itu menurut saya bujukan moralnya seperti itu. Itu secara garis besarnya. Baik, berarti yang saya tangkap di sini dilema etika itu apabila ada berbenturan dua nilai kebaikan begitu Pak ya? Iya. Yang terdapat dua nilai kebaikan antara benar dengan benar begitu ya berarti. Sementara untuk bujukan moral ini jelas sekali terlihat antara yang benar dan salah di situ. Salah, ya. Nah, mungkin Bapak ingin share mungkin sedikit contoh kasus nih yang menurut Bapak termasuk dilema etika. Dilema etika seperti ini, misalkan di sekolah SMP 4 Benua Lawas ini kan kondisi lingkungannya memang agak rendah. Jadi sering terjadi ketika hujan, kemudian air meluap, itu terjadi banjir. Kemudian ada beberapa guru atau bahkan siswa dan guru yang memang secara sengaja atau tidak tepat waktu datang. Hal ini karena memang arus jalannya karena memang banjir, kemudian akses rumahnya kadang kebanjiran. Nah, jadi ini termasuk dilema. Jadi ada kasus yang memang mewajibkan mereka harus datang cepat sesuai dengan aturan. Tapi kadang juga mereka juga tidak sepenuhnya salah karena memang harus ada hal yang menghambat mereka. Nah, itu menurut saya salah satu contoh yang namanya dilema etika. Itu menurut saya seperti itu. Jadi dilemanya tadi antara di satu sisi kita menginginkan mereka untuk datang tepat waktu gitu kan, sesuai dengan aturannya. Tapi di satu sisi kita juga mencoba memahami kondisi mereka yang lagi dilanda banjir. Seperti itu ya. Baik Pak. Nah, bagaimana nih selanjutnya cara Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi.
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Bagaimana cara Bapak mengambil keputusannya? Ketika ada kasus, cara pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi kasus ini. Apakah memang benar kasus ini adalah kasus dilema etika antara benar dan benar? Oke. Kemudian setelah itu kita analisis sambil kita lihat sebenarnya ini dilakukan perorangan atau bisa berefek ke yang lain. Kemudian kita coba mencari solusinya. Kemudian selain mencari solusinya, kita juga bisa berdiskusi dengan teman-teman. Kemudian mencari efek atau akibat apa yang dapat diperkecil. Jadi keputusan itu nanti bisa menjadi keputusan yang bijak. Kemudian juga sangat kecil resikonya, baik itu untuk siswa, untuk mungkin nanti ada berkaitan dengan siswanya, dengan pribadinya, gurunya, atau mungkin dengan kelembagaan yang sedang kita ada sekarang. Baik, jadi tadi yang saya tangkap, langkah awal Bapak terlebih dahulu mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian menganalisisnya, seraya mencari solusi dengan cara berdiskusi dengan rekan-rekan tentunya, dan menganalisis juga kira-kira dampak yang dimunculkan. Dampak dimunculkan. Jadi Bapak akan mencoba untuk mengambil keputusan yang dampaknya itu paling minim lah istilahnya, dengan risiko paling minim gitu ya. Dan itu akan menjadi keputusan yang dianggap terbaik dan mudah dipertanggungjawabkan begitu. Baik, sangat baik Pak. Jadi, nah selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ini? Baik. Setelah kita ada kasus, kita analisis dan ternyata memang kasus ini adalah dilema etika yang benar dengan benar. Kita coba analisis, kemudian kita coba cari solusinya, kemudian kita minimalisasikan akibat atau efeknya, baik itu nanti secara khusus atau personal atau menyeluruh. Kemudian baru kita coba diskusi dengan teman tentang sejawat, karena di sini kan ada teman-teman yang memang sudah lama di sini. Jadi sebelum saya sudah banyak. Jadi mereka pasti punya banyak pengalaman, banyak segala macam. Setelah itu baru kita putuskan. Jadi perlu banyak pertimbangan untuk memutuskan itu. Terakhir, setelah kita putuskan, kita mungkin juga perlu refleksi. Ya, karena kita perlu refleksi. Refleksi ini penting menurut saya karena kemungkinan besar akan ada kasus-kasus yang tidak jauh berbeda atau mungkin sama dengan kasus-kasus yang baru atau sedang terjadi. Jadi penting refleksi untuk kita mempertimbangkan apakah yang kita laksanakan ini sudah benar atau memang perlu perbaikan-perbaikan lagi. Oke. Berarti yang saya tangkap dari jawaban Bapak tadi, Bapak mencoba seobjektif mungkin dalam pengambilan keputusan, kemudian melakukan refleksi terhadap keputusan Bapak tersebut, terutama mungkin juga dampaknya yang ditimbulkan gitu kan, agar menjadi evaluasi juga ke depannya. Oke. Baik. Nah, dari langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi, adakah hal yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan nih, terutama dalam kasus dilema etika? Dalam dilema etika, jadi sebenarnya memang benar dengan benar. Ketika benar dan benar ini, kita mungkin ada beberapa hal yang memang harus diperkuat dan dikorbankan. Hal yang paling penting adalah menurut saya langkah itu pertama kita identifikasi dulu, identifikasi masalahnya, kemudian kita coba cari kalau seperti yang benar ini apa efeknya, kalau yang kita pilih ini apa efeknya, kemudian kita cari yang terbaik di situ sambil kita juga mendengarkan aspirasi dari teman-teman supaya keputusan kita ini memang tidak banyak merugikan. Kemudian baru kita ambil dan kita refleksi. Nah itu mungkin langkah-langkah yang menurut saya terbaik untuk diambil ketika kita ada kasus dilema etika. Oke. Jadi sudah pakem Pak ya cara yang Bapak lakukan ini dalam satu rangkaian seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam proses pengambilan keputusan? Iya, jadi dengan sekolah kita yang memang berada di lingkungan yang memang sosial ekonominya itu termasuk menengah ke bawah. Jadi kadang ada anak-anak ini yang dia hadir ke sekolah itu kadang terlambat, kadang dia
tidak hadir. Nah, hal ini disebabkan anak-anak ini kadang membantu orang tua. Oh. Ya, karena memang keadaan ekonomi itu menentukan. Jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah seperti itu, maka kita harus bijak untuk menyikapinya. Ketika kita salah mengambil keputusan, misalkan anak ini kita hukum karena terlambat, kita hukum karena dia tidak hadir, maka kemungkinan besar, dan memang beberapa kali terjadi, mereka itu langsung putus sekolah. Mereka tidak punya semangat yang luar biasa untuk sekolah. Nah, dari kasus ini, kami ini harus membuat anak-anak tetap mengikuti peraturan dengan kelonggaran mungkin yang memang kita berikan, tetapi juga harus mempunyai semangat yang luar biasa untuk sekolah. Jadi menanamkan kedisiplinan, memberi semangat, itu menjadi tantangan utama di daerah-daerah yang memang sosial ekonominya masih menengah ke bawah seperti ini. Oke, berarti di sini tantangannya itu terletak pada kepekaan kita akan sosial ekonomi Iya. yang ada di lingkungan kita sekolah gitu ya. Baik. Nah, untuk menyelesaikan suatu permasalahan nih Pak, dalam kasus dilema etika ini, apakah Bapak punya suatu jadwal khusus gitu, atau mungkin langsung diselesaikan pada saat itu juga? Iya, saat ini kita memiliki guru BK, jadi sebenarnya untuk masalah ini, untuk siswa terutama, bisa kita identifikasi dari guru BK terlebih dahulu. Jadi kita punya guru BK, kita menugaskan guru BK untuk paling tidak dia mempunyai prediksi-prediksi atau memang sudah dipahami dulu keadaan siswa masing-masing siswa. Jadi kita itu sebenarnya sudah mulai paham akan ada kasus-kasus seperti ini. Jadi kita memang tidak terencana secara teratur, tetapi kita bisa memonitor dari kegiatan BK. Kemudian yang kedua, kita sifatnya langsung ketika ada masalah, baru juga kita selesaikan. Dan penyelesaian tadi kita menggunakan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan seperti tadi. Oke, berarti Bapak mencoba untuk menyelesaikan masalah ini secara berjenjang ya. Iya. Mulai dari guru BK dulu, Iya. terutama yang masalahnya terutama berkaitan dengan siswa Siswa, berarti. iya. Tetapi kalau misalnya permasalahan itu berkaitan dengan guru semisal begitu Pak, apakah biasanya Bapak akan memutuskannya secara langsung atau membuat suatu jadwal atau mungkin di rapat bulanan atau bagaimana gitu? Ya. Keputusan saya ketika ada kasus macam itu, pertama kita lihat kasusnya. Kasus itu termasuk kasus yang berat dengan efek yang seperti apa. Kalau efeknya itu akan nanti meluas, efeknya kemudian tidak hanya berefek pada yang membuat kasus, tapi berefek kepada siswa, guru lain, kemudian kelembagaan, saya mungkin akan tetap melaksanakan diskusi dengan guru-guru yang lebih ahli. Tetapi kalau kasus yang ringan, tidak terlalu berat dan efeknya itu tidak terlalu besar, jadi efek itu hanya terjadi pada diri yang punya kasus, maka saya kan bisa mengambil keputusan secara langsung. Jadi seperti itu. Oke, berarti fleksibel nih Pak ya, tergantung permasalahan seperti apa. Iya. Oke. Selama ini adakah seseorang atau faktor yang mempermudah Bapak nih dalam pengambilan keputusan? Yang membantu nih. Iya. Selain memang kita lihat kasusnya, orang-orang yang bisa membantu adalah kita punya guru BK. Jadi guru BK kita punya, karena guru BK menurut saya salah satu orang ahli yang bisa memberi pertimbangan. Nah, kita kan harus punya pertimbangan. Kemudian guru-guru senior yang memang sudah beberapa kali menghadapi kasus-kasus yang mungkin tidak sama tapi hampir serupa dengan permasalahan yang hampir sama. Jadi kami minta sharing, kemudian minta kejelasannya bagaimana memutuskannya dulu, kemudian minta efeknya. Jadi selain kita lihat bagaimana keputusannya, kita juga bisa lihat bagaimana setelah kita beri keputusan itu. Kalau setelah kita beri keputusan ternyata tidak ada, misalkan masih juga kurang tepat, maka disitulah kita ambil keputusan lebih bijak lagi. Baik. Berarti di sini yang bisa saya simpulkan, Bapak mencoba memanfaatkan aset yang ada di sekolah ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ini kita sudah hampir sampai di penghujung wawancara kita. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari pengalaman Bapak dalam hal mengambil keputusan ini? Oke. Jadi kita menghadapi, karena kita kepala sekolah, jadi kita menghadapi berbagai macam
kasus, baik itu kasus yang dari siswa, dari rekan guru, atau mungkin kasus nantinya dari pihak luar karena kita sekolah. Nah, yang harus kita laksanakan kalau bagi saya, satu, kita identifikasi dulu masalahnya, kemudian kita coba melihat efek apa yang ditimbulkan dengan kasus itu, kemudian kita berdiskusi dengan teman-teman. Dalam arti di sini kita meminta pertimbangan, meminta pendapat. Siapa tahu kasus itu adalah kasus yang sudah pernah ada, kemudian kasus itu juga sudah bisa terselesaikan. Kemudian baru kita bisa buat sebuah keputusan yang kita ambil untuk meminimalisasi efeknya itu. Kemudian selain itu juga kita juga tidak mengabaikan unsur perasaan atau unsur dari yang lain, tanpa harus terlalu melanggar peraturan yang ada. Jadi ada beberapa hal yang memang kita perlu pertimbangkan. Baru itu setelah kita laksanakan keputusan tersebut, kita coba refleksi. Refleksi ini penting karena setelah kita tahu bahwa keputusan yang kita ambil, kita lihat apakah keputusan itu memang benar-benar tepat dan perlu kita pertahankan, atau keputusan itu memang perlu kita perbaiki lagi. Baik. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi juga ada beberapa poin yang bisa saya tangkap tentang bagaimana Bapak menyelesaikan satu masalah ya, di mana Bapak di sini mengambil langkah identifikasi, menganalisis, kemudian merefleksi dan hingga mengevaluasi. Begitu garis besarnya ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Ini terutama sangat berharga sekali tentunya bagi saya untuk kedepannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga atas waktu yang Bapak luangkan untuk saya dalam sesi wawancara ini. Baik, sampai di sini dulu Pak sesi wawancara kita. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa